Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Malam edisi Senin 29 Agustus 2022. Kita mau melanjutkan pembacaan renungan malam kita, yaitu Kejadian. Kita akan membaca dalam anugerah Tuhan sampai nanti Ulangan 5 kitab pertama dan kita akan kembali ke Kejadian. Renungan malam dikhususkan untuk kita membaca 5 kitab pertama Alkitab kita, yaitu kitab Torah atau kitab pengajaran, atau dikatakan 5 kitab Musa. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-4, 5 dan seterusnya ya. Kita mau baca agak panjang hari ini karena kita mau melihat sampai di ayat yang ke-23, yaitu hari ke-5. Kita baca dari ayat yang ketiga aja ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari pertama, terang, sampai hari kelima Allah menciptakan hewan. Semuanya itu Allah menciptakan sesuai dengan urutan yang Allah kehendaki. Dan urutannya itu adalah urutan yang dari yang besar, paling besar, sampai yang paling kecil, dan berakhir di yang paling kecil, yaitu manusia. Yang paling besar kita tahu alam semesta itu ada terang, ya kan, dan kemudian segala hal yang lain di hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan dari Kejadian kita tahu bahwa Allah menciptakan bumi 6 hari lamanya. Ini hari kelima, nanti ada 1 hari lagi. Walaupun cerita dalam bukan dalam ilmu pengetahuan sebetulnya, karena ini cerita yang kemudian dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan. Karena sebenarnya
Ketika kita mengatakan ilmu pengetahuan, maka itu sebetulnya orang mengekspektasi bahwa segala hal di dalam ilmu pengetahuan itu bisa diuji kebenarannya sehingga bisa dilihat. Seperti misalnya penyakit tertentu diteliti dan kemudian ditemukan obatnya. Maka obat ini bisa dipakai untuk semua orang yang lain, bukan cuman orang yang penyakitnya diteliti. Karena penyakit ini bersifat umum, maka obat pun bersifat umum. Sesuatu yang bisa diulang karena polanya sama. Karena sifatnya sama, baik sifat penyakitnya maupun sifat dari zat kimia di dalam obat ini yang bisa membunuh penyakit. Jadi sifat yang sama yang berulang sehingga bisa diterapkan kembali dan itu teruji kebenaran secara ilmiah. Nah, pengertian ini kita bawa ketika kita mendengar katakanlah seperti teori dentuman besar atau teori Big Bang. Kita berpikir teori Big Bang itu adalah sains, ilmu pengetahuan dalam arti yang tadi. Padahal kan sebetulnya enggak. Big Bang dengan cerita kejadian kan sama aja sebetulnya. Sama-sama cerita yang tidak bisa dibuktikan di dalam laboratorium. Karenanya tidak bisa kita menggunakan pikiran kita tentang ilmu pengetahuan atau sains ini kita terapkan kepada Big Bang dan kemudian kitab kejadian kita katakan itu cerita. Tidak bisa. Karena dua-duanya cerita. Yang satu cerita dari Musa berumur 3.500 tahun, yang satu berumur kurang lebih 100 tahun ya, dari seorang yang bernama George. Nah, itu biarawan Belgia ya. Jadi dua-duanya cerita. Dari mana saya tahu bahwa ini cerita? Karena baru tahun ini, belum lama tahun ini, baru hangat, ini masih hangat juga. Sangat hangat bahkan. Teori dentuman besar atau Big Bang itu dikatakan sebagai teori yang salah. Kenapa? Karena gambar-gambar yang dikirim dari teleskop baru juga, teleskopnya baru diluncurkan akhir tahun lalu, Desember. Teleskop James Webb. Jadi citranya itu sangat tajam dan dia menjangkau sangat jauh. Karena kalau teleskop Hubble itu digunakan dengan teknologi dia menggunakan kecepatan cahaya untuk melihat. Kalau ini pakai infrared, jadi jauh lebih tinggi. Itu yang saya tahu ya, saya tahu sangat-sangat sedikit. Tapi kurang lebihnya teori Big Bang itu bukan teori, tapi cerita Big Bang itu kemudian dibilang salah. Sementara kan tidak mungkin sains itu salah, begitu pikir orang kan? Sementara teori Big Bang bisa salah, berarti teori Big Bang bukan ilmu pengetahuan, itu sekedar sebuah cerita. Dan demikian juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Darwin itu, bahwa evolusi manusia berasal dari kera, itu bukan sains, itu cerita. Sehingga kita mau percaya Musa, nanti kita membahas itu besok, mengenai Allah menciptakan manusia, atau kita mau percaya Bapak Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari pohon. Ini pilihan yang kita percaya karena dua-duanya cerita. Tidak bisa dibuktikan di laboratorium, sehingga kita tidak bisa bilang evolusi itu sains, sementara ceritanya Musa bukan sains, karena dua-duanya cerita. Hanya kenapa kita percaya Musa ini ceritanya benar? Karena cerita Musa itu sangat berkaitan dengan semua hal yang tertulis dalam Alkitab. Dan semua hal yang tertulis dalam Alkitab sangat berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi secara logika, sebenarnya cerita Musa jauh lebih masuk logika daripada cerita Darwin dan cerita George yang tadi Big Bang itu. Tahun lalu orang masih bilang Big Bang itu benar, dan bagi orang yang bilang teori Big Bang salah dibilang itu primitif. Tapi ternyata kan tidak. Itu cerita-cerita saja dari orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan menciptakan bumi 6 hari lamanya. Jadi kita lebih percaya kepada 6 hari daripada kepada jutaan tahun. Karena bisa jadi perhitungan tahun itu sendiri salah. Yang memang salah dalam teori Big Bang dibuktikan dengan adanya gambar-gambar dari teleskop James Webb ini. Expanding universe itu salah. Tapi itu bukan saya yang membahasnya karena saya tidak terlalu mengerti. Saya hanya mengerti sangat sedikit yang memang intinya yang baru saya sampaikan. Bahwa kedua-duanya adalah cerita. Sehingga mari kita percaya pada apa yang Allah nyatakan melalui Musa dalam kitab suci, bahwa Allah menciptakan bumi itu 6 hari lamanya.
Dan di hari yang kelima Allah menciptakan hewan seperti yang kita baca ini. Dan besok kita akan lihat di hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Nah, hari pertama sampai dengan hari kelima ini Allah mempersiapkan supaya hari keenam bisa terjadi. Karena tanpa hari pertama dan sampai hari kelima, hari keenam tidak bisa terjadi. Maksud saya apa? Maksudnya adalah karena manusia tidak mungkin hidup dengan settingan alam semesta yang kacau. Karena biosfer bumi itu didukung oleh fine-tuning universe. Presisi dari alam semesta yang tepat di semua benda langit di tempatnya masing-masing memungkinkan manusia untuk dapat memiliki hidup di bumi. Sehingga ilmu pengetahuan membantu kita. Justru ilmu pengetahuan itu membantu kita. Bukan musuh, ilmu pengetahuan membantu kita untuk melihat bahwa Alkitab ini memang dinyatakan oleh Allah. Dan fine-tuning itu membantu kita mengerti bahwa Kejadian 1, hari pertama sampai hari kelima itu Allah mempersiapkan sehingga manusia dimungkinkan untuk dapat hidup di bumi. Dan kenapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa dari semua makhluk dan benda langit yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam manusia itulah ada gambar Allah. Jadi hari ini kita melihat 5 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu demi mempersiapkan manusia untuk hadir dan hidup. Sehingga kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang paling mirip dengan pencipta kita. Paling istimewa, paling spesial. Manusia, gambar dan rupa Tuhan. Demikian perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memahami dan percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan. Dalam firman-Nya, terkhusus dalam Kejadian 1. Terpujilah Engkau demi Kristus kami berdoa. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.